Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa kembali men-share kegiatanku, kegiatan ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Ini kegiatanku diawali dari Pak suami yang lagi dorongin rak baju ya teman-teman. Jadi ini tuh rak khusus untuk seragamnya Pak Su, seragamnya anak-anak, seragam sekolah gitu ya, seragam ngajar. Awalnya tuh kan aku taruh di sini gitu ya, di dapur, tapi ini kami mau beres-beres dapur gitu teman-teman. Beres-beres dapur, pindah-pindah posisi gitu ya. Ini untuk yang awalun atau untuk yang pertama. Di sini tadi Pak suami geser rak baju atau rak seragam. Ini dipindah di kamarnya Mas ya. Kamar Mas sekarang tambah penuh lagi, soalnya ya memang banyak barang-barang yang nggak dipakai gitu ya. Maksudnya ada satu lemari juga di kamar, itu lemari baju-baju yang memang sudah jarang dipakai gitu, kayak jas-jas Pak Su, terus ya pokoknya handuk selimut gitu teman-teman, yang kira-kira memang membutuhkan tempat banyak, itu aku taruh di kamarnya Mas. Kemudian tempat aku budgeting, kemudian terus ada meja kerja Pak Su gitu ya. Sebenarnya meja kerja Pak Su tuh di ruang tamu atau di ruang keluarga gitu ya teman-teman ya, cuman jarang dipakai gitu ya, malah anak-anak gitu yang sering make untuk bikin kreasi, bikin mainan ya, pokoknya sembarang gitu ya teman-teman ya. Nah ini tadi untuk kulkasnya sudah dipindah Pak Su juga ya. Awalnya kan di sini ya tempatnya untuk kulkas, kemudian dispenser dan juga tempat beras itu di tengah sini. Ini juga digeser, jadi nanti tempat yang rak tadi itu ditaruhin atau pindahin kulkas gitu teman-teman. Dan ini tadi nggak sempat nge-record, Pak Su ngangkat-ngangkat gitu ya, geser-geser. Ini sudah, ini Pak Su bingung soalnya kabel colokan dispensernya ini nggak nyampe gitu di colokan belakang ya, belakang kulkas itu, karena kabelnya ternyata pendek. Jadi ya untuk sementara nggak usah dicolokin dulu gitu ya. Ini juga sifatnya sementara gitu teman-teman, jadi nanti mau dipindah lagi gitu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa digeser-geser tempatnya, kok dipindah. Bukan mau cari suasana baru ya teman-teman. Ya sebenarnya kalau ada suasana baru ya malah enak gitu ya. Jadi nggak bosen dengan suasana yang itu-itu aja. Tapi ini dikarenakan ya alhamdulillah gitu teman-teman. Satu wishlistku sudah terpenuhi lagi gitu ya, satu keinginanku sudah terpenuhi dan akan segera terwujud. Kemarin itu kan waktu aku ulang tahun, Pak suami nanya gitu ya, pengen kado apa Mi, katanya kayak gitu. Jadi ya aku langsung nyeletuk aja, pengen kitchen set gitu ya, Masya Allah. Dan Masya Allah ya langsung disanggupin aja gitu sama Pak Su. Ya sudah, cari mau pesan di mana gitu ya, kata Pak Su kayak gitu. Dan alhamdulillah dari bulan Januari sekarang bulan Mei ya teman-teman ya. Ya lebih tepatnya kemarin gitu ya, di akhir bulan April di tanggal 30 itu baru jadi gitu teman-teman. Baru selesai karena kemarin itu aku dapat urutan ketiga gitu ya, ngantri gitu teman-teman. Terus bikin kitchen set itu kan nggak sebentar gitu ya, jadinya ya sudah terus kepotong libur lebaran kata omnya tuh, kata tukangnya. Jadi toko bangunannya itu liburnya lama, soalnya toko Cina ya, jadi libur sekitar 15-an hari ya, pokoknya seperti itulah intinya. Baru jadi di akhir bulan April kemarin teman-teman, di tanggal 30. Aku ya sebenarnya nggak sabar juga, tapi ya gimana lagi, tetap aja mencoba untuk bersabar ya. Kadang Pak Su malah tanyain, Mi kok belum jadi-jadi gitu ya, yang nggak sabaran suruh nanyain terus. Dan sempat aku tanyain gitu ya, jadi aku minta diinfokan nanti kalau misalnya H-2 sebelum dipasang itu minta tolong dikabarin gitu, supaya kami memang bisa menyiapkan tempatnya gitu ya teman-teman. Dan hari ini hari Kamis, kegiatanku di hari Kamis ya, Kamis sore ba'da asar, karena pagi itu
pagi nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuma karena udah capek masak ini itu segala macam ya dengan kegiatan yang lain, jadi aku milih untuk nggak beberesnya tuh di pagi hari. Jadi pas sudah sore pada asar Pak suami ngajakin untuk beres-beres. Ya sudah, akhirnya pada asar ini kami mulai start ya teman-teman ya. Habis sholat asar beres-beres dan ya pokoknya beres-beres area dapur seperti ini. Tadi Pak suami sudah ngangkat-ngangkat, geserin rak, kulkas segala macam. Ini aku bagian yang nyapu. Ini Pak Su di bagian gudang ya, beresin di gudang. Pokoknya untuk isi kolong meja dapurku ini aku transitkan dulu di gudang gitu teman-teman ya. Jadi semuanya aku taruhin di gudang atau di meja di dapur kotorku lah ya bahasanya. Karena apa ya, aku biasanya juga kalau masak yang berat-berat itu lebih seneng itu di dapur samping gitu ya teman-teman ya, atau di dapur kotor dapur bersih ya. Jadi ceritanya ya nggak tau lah, tapi penyebutannya ya katanya seperti itu. Kayak omnya kemarin waktu masang kitchen set ya, katanya bagus Bu kalau ada punya 2 dapur katanya kayak gitu kan. Ternyata ada sedikit yang harus direvisi gitu teman-teman ya, ada kesalahan. Jadi insya Allah kalau nggak hari ini ya besok gitu ya baru omnya tuh datang lagi gitu. Jadi kemarin tapi aman gitu katanya kalau buat masak, soalnya sudah bisa gitu ya. Terus aku bilang aman aja Mas, soalnya aku masaknya di dapur samping gitu. Jadi kata masnya, kata omnya iya Bu bagus kalau misalnya punya 2 dapur katanya. Jadi ada dapur bersih, dapur kotor ya, entahlah ya apapun namanya itu. Tapi intinya kalau misalnya aku masak yang berat-berat gitu teman-teman ya, masak yang banyak bumbunya, atau misalnya mau goreng-goreng terus ini minyaknya tuh bakal muncrat kemana-mana, aku lebih suka itu masak di dapur samping gitu. Kalau masak di sini tuh sayang gitu ya Allah. Jadi masak yang ringan-ringan baru aku di sini, atau pengecualian misalnya gas di sebelah itu habis, baru aku masak di sini gitu ya teman-teman ya. Nah ini Pak Sul ngambilin hiasan dinding, terus ambalannya juga ya diambilin. Karena memang ya harus dibongkarin semua gitu ya teman-temannya, dipindah semuanya supaya nanti ketika tukangnya datang ya enak gitu ya, tinggal masang aja gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh salah satu ya sebenarnya siapa ya yang nggak pengen punya dapur cantik gitu ya teman-teman ya. Cuman di sini juga aku sebenarnya nggak yang maksa gitu ya, nggak yang ngoyo banget gitu ya, pengen banget gitu. Cuman nggak tahu kemarin kenapa waktu ditanyain sama Pak Su gitu. Sebenarnya memang waktu awal-awal bikin dapur ini Pak Su sudah nawarin gitu ya, cuman aku bilang nanti ajalah dulu, dikumpulin dulu uangnya gitu ya, dananya gitu kan. Dan kemarin ketika ulang tahun tiba-tiba aja nyeletuk kayak gitu, dan langsung di ACC sama Pak Su. Ya sudah, akhirnya cari-cari tukang yang memang rekomen gitu ya, yang sudah lama terjun di dunia per kitchen setan kayak gini. Akhirnya nemu ya, alhamdulillah sesuai dengan budget gitu teman-teman ya, nggak yang terlalu mahal-mahal banget. Aku juga nggak yang banyak pengennya, banyak ini itunya, banyak requestnya, enggak. Di sini aku cuma pengen lebih rapi aja gitu teman-teman ya, pengen kondisi dapurku lebih kelihatan rapi lagi gitu, biar masaknya itu juga semakin semangat ya. Walaupun sudah semangat ya, tapi kalau misalnya siapa sih yang nggak mau gitu dikasih kitchen set gratis gitu ya, bukan gratis ya, ini dari Pak Su. Lebih tepatnya dana berdua sih teman-teman ya. Jadi kemarin untuk DP-nya Pak Su gitu, terus untuk pelunasannya tuh aku gitu. 50-50 lah ya. Aku menggunakan dana kemarin itu sisa waktu aku beli emas itu teman-teman ya, ketika aku ngambil dana tabunganku ya, yang setiap bulannya aku sisihkan. Kemarin itu aku ambil, memang aku niatkan mau aku belikan emas. Dan qadarullah ketika pesan kitchen set ini, jadi ya aku bilang sama Pak Su bagi 2 aja gitu ya, kasihan Pak Su ya kalau semuanya. Ya alhamdulillah akhirnya di sini sudah
selesai gitu ya, sudah jadi 4 bulan nunggu ya, sekitar 4 bulanan 3 bulan 4 bulan nunggu, akhirnya selesai juga. Jadi untuk video pemasangan kitchen setnya nanti menyusul ya teman-teman ya, kalau sudah finish semuanya. Dan ini setelah tadi selesai semuanya untuk di area meja, kompor, kolong meja sudah aku bersihkan. Sudah aku pel juga ya, sudah aku lap-lap yang bagian kolong meja. Ini aku mau ngepel lantainya, soalnya harus dipel ya teman-teman, debu soalnya banyak. Dan ini juga aku berkali-kali tadi nyapunya, tapi nggak aku record semuanya karena durasinya terlalu panjang, jadi aku ambil sebagian aja. Ini lanjut ngepel lagi ya teman-teman ya. Intinya untuk bawah kolongnya sudah beres, sudah kosong semuanya. Nanti tinggal besok pagi tuh ngambilin yang bagian atas, di atas meja gitu ya, soalnya nanti kan harus dipindahkan juga gitu. Alhamdulillah ini sudah selesai teman-teman ya. Dan ini kondisi dapurku ketika polosan seperti ini ya, Masya Allah ya. Gini aja aku sudah senang gitu ya. Terus ditambahin lagi nanti ada dipasang kitchen set ya, Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu. Salah satu rezeki dan nikmat yang harus kita syukurin. Dan untuk sementara kondisinya seperti ini dulu teman-teman ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Videoku sampai di sini dulu teman-teman hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support selalu nonton videoku. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.